Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dan damai sejahtera karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pada pagi hari ini bersama saya. Mari kita membaca firman Tuhan, semoga menjadi dasar bagi kegiatan kita dan aktivitas kita di hari ini. Semoga Roh Kudus yang akan menolong kita untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Efesus pasal 5 ayat 22-27 demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Dasar hidup suami dan istri. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, hal yang sangat memilukan terjadi akhir-akhir ini adalah banyaknya kasus perceraian yang semakin marak terjadi. Terlebih lagi banyaknya public figure yang memutuskan untuk bercerai terus berseliweran di media sosial menjadi penambah daftar tingginya angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan laporan statistik Indonesia tahun 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jelas angka ini meningkat 15% dibanding dengan yang terjadi pada tahun 2021 yang hanya mencapai 447.743 kasus. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi ini menjadi angka perceraian tertinggi yang terjadi dalam 6 tahun terakhir. Dan mayoritas kasus perceraian terjadi pada tahun 2022 ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Sebanyak 75,21% dari total kasus perceraian yang terjadi justru diajukan oleh pihak istri. Dan ternyata saudara sekalian, dari penelitian ini didapatkan bahwa faktor penyebab utama perceraian yang terjadi pada tahun 2022 ialah perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian yang semakin tinggi di Indonesia. Kasus perceraian lainnya dilatar belakangi alasan persoalan ekonomi atau salah satu pihak meninggalkan pasangannya karena poligami hingga kekerasan dalam rumah tangga. Saudara-saudara, jelas jumlah ini sangat memprihatinkan. Sebab rencana awal Allah untuk perkawinan dimaksudkan berlangsung seumur hidup. Dan Yesus menetapkan bahwa perkawinan itu akan berlangsung sampai kematian memisahkan. Untuk menikmati hidup bersama di hadapan Tuhan, mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga. Tuhan menghendaki agar suami dan istri terus berjuang bersama memenuhi maksud Allah atas perkawinannya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus sebagai keluarga milik Kristus, agar mereka selalu berpegang pada kehendak Tuhan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang memang diakui tidaklah mudah, karena hidup di tengah masyarakat yang seringkali bertentangan dengan rencana Allah. Saudara sekalian, zaman ketika Paulus menulis surat ini adalah zaman di mana jemaat Efesus hidup pada zaman yang sangat meninggikan kedudukan laki-laki. Akibatnya pada masa itu para suami bebas bertindak sewenang-wenang terhadap istri karena tidak ada hukum yang akan menjeratnya di masa itu. Paulus menasihati agar keluarga Kristen tidak menganut sistem ini sebab jelas-jelas bukanlah kehendak Tuhan.
sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran yang diyakini, yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Untuk mengantisipasi keadaan ini, Paulus memberikan dasar hubungan bagi suami istri. Pertama, suami istri haruslah saling merendahkan diri sebagaimana yang juga dijelaskan dalam perikop sebelumnya yang telah kita renungkan pada renungan pagi sebelumnya. Masalah karena perbedaan pasti ada dalam setiap hubungan suami istri. Karena memang setiap insan pada dasarnya diciptakan untuk berbeda. Dan apakah yang dapat menyatukan perbedaan ini? Konsepnya tidak akan ada yang pas, kecuali belajar merendahkan diri seorang kepada yang lain. Kedua, istri harus tunduk dan taat kepada suami. Karena suami adalah kepala. Ayat 22 dan 23. Hubungan suami istri ini Paulus jadikan analogi untuk menjelaskan tentang hubungan Kristus dengan jemaat. Sebagai kepala, Kristus tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tubuhnya, tetapi justru memelihara dan memberikan pertumbuhan hingga menjadi dewasa. Allah menetapkan struktur ini. Suami sebagai kepala agar dapat menjaga, memelihara dan mengasihi anggota keluarganya sama seperti Kristus yang berkorban bagi jemaatnya. Ketiga, suami sebagai kepala haruslah mengasihi istrinya. Oleh karena kasihnya kepada istrinya sama seperti kasih Kristus kepada mempelainya. Kristus rela mengorbankan dirinya. Demikian analogi yang dipergunakan oleh Paulus. Jadi prinsip ini jelas bahwa hubungan suami dan istri seperti Kristus yang rela berkorban. Korban berarti sesuatu yang keluar dari diri bagi yang kita kasihi. Melakukan segala sesuatu dalam hubungan suami istri seperti Kristus. Jadi kasih Kristuslah yang telah kita terima akan menjadi modal kerukunan, keharmonisan dan kasih sayang dalam keluarga. Sedemikian Kristus mengasihi jemaatnya hingga Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Karena Kristus sangat menghargai jemaat. Demikian juga suami istri saling menghargai, saling menghormati seperti Kristus menghargai jemaatnya. Saudara-saudaraku, dari penjelasan ini kita menemukan hal menarik bahwa Paulus tidak berbicara masalah otoritas atau kekuasaan, tetapi berbicara tentang cinta kasih suami terhadap istri. Paulus tetap mengarahkan para suami untuk menjadikan salib Kristus sebagai patokan untuk bertindak. Dan bagi para istri, Paulus mengingatkan untuk tunduk dan hormat pada suami yang mengasihinya. Jika setiap pasangan suami istri Kristen memberlakukan prinsip ini dalam rumah tangganya, dapat dipastikan bahwa tidak ada suami yang menindas istri dan tidak ada istri yang tidak tunduk dan tidak hormat kepada suami, karena mereka saling memperlakukan dengan penuh cinta kasih, sayang dan hormat. Karena semua akan dilakukan sebagai penyembahan kepada Yesus Kristus sebagai kepala keluarga. Segala sesuatu yang dilakukan dalam keluarga dilakukan sama seperti kepada Kristus. Saudara-saudaraku, rumah tangga Kristen akan harmonis, akan utuh, dan sesungguhnya tidak ada persoalan yang terlalu lampau berat jika kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang akan tetap menjadi kepala keluarga, kepala rumah tangga yang akan memimpin kehidupan keluarga kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di tengah-tengah keprihatinan banyaknya perceraian yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia, kami sebagai salah satu keluarga Kristen, sebagai satu rumah tangga umat-umat-Mu yang Engkau dirikan sendiri, berseru kepadamu pada pagi ini, biarlah firman-Mu ini menjadi dasar kehidupan keluarga kami. Sebagai suami, sebagai istri, kiranya Kristuslah yang menjadi pemandu kami, agar tetap saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, sebagaimana Kristus mengasihi kami.
Kami doakan supaya setiap rumah tangga Kristen yang ada sekarang, semua umat-umat-Mu dalam kehidupan rumah tangga mereka, sungguh-sungguh melihat pasangan hidup mereka sebagai anugerah yang datang dari Tuhan. Semoga kami semua sampai pada akhirnya memperjuangkan kebersamaan kami walaupun berat, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan sampai pada akhirnya kami membuktikan firman-Mu, hanya kematian yang dapat memisahkan. Kami doakan supaya umat-umat-Mu di seluruh dunia ini semakin hari semakin menghargai kudusnya lembaga perkawinan yang Tuhan ciptakan. Hamba-Mu berdoa jikalau ada pendengar renungan pagi ini yang sedang menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga mereka, hubungan-hubungan mereka yang sedang tidak baik-baik saja, ya Tuhan, tolonglah. Peliharalah mereka, berilah kekuatan, berilah hikmat dan bijaksana, supaya mereka merendahkan diri satu dengan yang lain. Mereka menghormati, mereka menjunjung tinggi, menghargai satu dengan yang lain sama seperti Kristus yang telah berkurban bagi kami sekalian untuk kebahagiaan hidup kami. Dan hamba-Mu berdoa supaya firman-Mu ini menjadi pegangan kami bersama-sama. Terima kasih untuk pasangan hidup yang Tuhan beri. Terima kasih untuk rumah tangga yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih banyak untuk seluruh anggota keluarga kami. Kiranya kami dapat saling menjaga sampai pada akhirnya, sehingga rencana-rencana Tuhan atas hidup rumah tangga kami dapat gapai seturut dengan kehendak-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, dalam aktivitas kami masing-masing. Sertailah kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.